seorang itu akan memperoleh pahala kalau dia beramal. Imam Ghazali menceritakan bahwasanya dari seorang abid, seorang yang ahli ibadah, dia beribadah selama 70 tahun, sab'ina sana. Ibadah yang sempurna, dia puasa betul-betul 70 tahun hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya itu diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala utus malaikat untuk menguji hamba tersebut. Kata malaikat datang kepadanya, anahu ma'atalikal ibadah la talik bihi dukhul jannah. Bahwasanya ibadah dia selama 70 tahun itu tidak akan bisa atau tidak pantas untuk dia masuk ke dalam surga. Falam balagum gagal abid. Tatkala sampai ucapan itu, ketika sampai malaikat memberitahukan bahwasanya ibadah yang dilakukan selama 70 tahun dengan betul-betul, ibadah tersebut tidak layak untuk dia bisa masuk ke dalam surga. Maka seorang abid itu dari Bani Israil ini berkata, nahnu khuliqna lil ibadah. Kami diciptakan untuk ibadah. Bagilah an na'budahu. Maka selayaknya, maka seyogianya wajib untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat datang kepada Allah Ta'ala. Mereka katakan, Ilahi anta ala bimagal. Wahai Tuhanku, engkau lebih tahu tentang apa yang telah diucapkan oleh hambamu. Maka Allah Ta'ala berfirman, Iza huwa lam yu'rid an ibadatina. Apabila dia tidak berpaling daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fanahnu, maka kami Allah Ta'ala malik haram dengan kemuliaannya Allah, la nurid anhu, tidak akan berpaling daripada hamba tersebut. Maka Allah Ta'ala menjadikan saksinya para malaikat bahwasanya aku Allah telah mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Nah, ini contoh buat kita bahwasanya ibadah itu ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu apapun. Makanya ibadah sholat itu adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita tentang apa? Ketawaduan. Gak boleh kita sombong. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sujud di permukaan bumi. Yang mana apa? Bumi itu tempat kita berpijak, tempat yang paling rendah. Oleh karena itu kita disuruh sujud mencium bumi. Artinya apa? Kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu bersikap tidak sombong, tawadhu. Nah, kemarin kita sampai Waqala Al-Hasan rahimahullah ta'ala. Waqala Al-Hasan rahimahullah ta'ala, talabul jannah bil amal zambun min az-zunub. Talabul jannah, mencari surga tapi tidak beramal, zanbun, ada satu dosa, min az-zunub, daripada dosa-dosa. Waqala, katakan alamatul haqiqah, tanda-tanda hakikat, tanda-tanda kesejatian, tarkul mulahadhah, tarku mulahadhil amal, meninggalkan melirik amal. La tarkul amal, akan tapi apa? Bukan berarti meninggalkan amal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qais, orang yang cerdas, kata Rasulullah, man dana nafsah, orang yang pandai menundukkan hawa nafsunya. Ditahan hawa nafsunya, dilawan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa? Setelah kematian. Jadi dia betul-betul beramal buat kapan? Buat nanti dia. Setelah apa? Mati, meninggal dunia. Wal ahmad, dan orang yang bodoh, kata Rasulullah, manittaba hawa,
orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kepada Allah, dan dia berangan-angan akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Al-amaniyah, dengan satu angan-angan, tapi apabila amal dia tidak beramal. Karena seorang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia beramal. Seorang hamba itu akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Ta'ala kalau dia beramal. Yang penting ini. Ayuhal walad, taharat dunia. Ayuhal walad, wahai anak, kam min layalin ahyaitaha bittaqril ilm. Berapa malam engkau hidupkan untuk mengulang-ulang ilmu. Wa mutola'atil kutub, dan untuk apa? Mengulang-ulang kitab-kitab, mutola'ah kitab-kitab. Wa haramta nafsikan naum, dan engkau mencegah dirimu untuk tidur. La a'lamu ma kana al-ba'is fi, dan aku tidak tahu apa yang membuat engkau semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam menghidupkan malam-malam dengan apa? Dengan mengulang-ulang pelajaran, dengan memutolaah kitab-kitab, dan dengan apa? Mencegah diri kita untuk tidur. In kana naila arad dunya, in kana naila arad dunya wa jazba hatamiha fa tasma nasib wal uba al adran wal amsa fa wailaka sma wailul lak. Nah, kalau seandainya, kata Imam Ghazali, niat kita dalam mempelajari ilmu, niat kita dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan harta, bagian daripada dunia, kita belajar, kita menghafal hadis, kita menghafal magalah-magalah, kita menghafal firman-firman Allah. Tapi apa? Nanti ketika setelah belajar dia berpidato, dia apa? Menjual daripada ilmunya. Jadi belajar ilmu karena amplop, karena dunia. Dan dia apa? Menarik apa? Harta, watasil manasibah, dan dia mendapatkan apa? Yang dia inginkan daripada dunia, wal mubaha al agran. Dan dia apa? Untuk membanggakan kepada teman-temannya, kepada orang lain, fawailaka summa wailin. Maka celaka untuk kamu, celaka untuk kamu. Di sini Imam Ghazali mengajar kepada kita, kalau kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu, setiap malam kita ilmu itu kita ulang-ulang sampai kita nggak tidur, kita mutolaah kitab sampai kita nggak tidur, tapi tujuannya untuk dunia, maka celaka buat kita, kata Imam Ghazali. Wa in kana qasduka fi syari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila dan jika engkau, tujuan engkau fi dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, syariat Nabi, untuk menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhibul akhlaq, dan engkau apa? Merubah akhlak-akhlak yang jelek menjadi baik, fokus nafsi, dan juga apa? Menghancurkan an-nafs, hawa nafsu, daripada mengajak kepada sesuatu yang buruk. Fatubalaka summa tubalaka, maka beruntung untuk kamu, kata Imam Ghazali. Di sini beliau mengambil apa? Dua niat dalam menuntut ilmu. Ada seseorang itu yang mempelajari ilmu, akan tetapi apa? Untuk mencari keduniaan, dijual ilmunya, dijual pengetahuan tentang ilmunya, pengetahuan tentang agamanya dengan arad dunia, harta dunia, maka orang tersebut orang yang celaka. Tapi yang kedua, apabila dia menuntut ilmu, belajar ilmu, mempelajari ilmu, tapi tujuannya dia menuntut ilmu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merubah akal-akal yang jadi baik, dan menghancurkan nafsu daripada mengajak kepada keburukan, maka orang itu termasuk orang yang beruntung, orang yang nantinya akan mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata ulama, seseorang itu kalau dia ceramah,
mengajarkan orang kebaikan tanpa mengharap dunia, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap amplop, maka orang tersebut akan mendapat istighfarnya malaikat, akan mendapat istighfarnya langit, bumi, ikan-ikan yang berada di lautan. Jadi satu manfaat yang sangat besar apabila seseorang itu tujuan di dalam menuntut ilmu untuk apa? Menghidupkan syariat agamanya besar Muhammad SAW, maka orang tersebut akan memperoleh rahmat dari Allah dan akan memperoleh istighfarnya para malaikat, dan juga apa? Semua yang ada di bumi bahkan ikan untuk pun apa? Beristighfar kepada orang yang menyebarkan ilmu tanpa tujuan dunia. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah terberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang ahlul ilm